Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
masih kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya. Anak-anak, kita sudah lama tak berjumpa. Apakah ada yang tak masuk hari ini? Oke. Ada Pak, Mazian, Mbak Alisa, sama Mbak Janita. Terima kasih atas informasinya ya Mbak Neta. Semoga kita doakan, semoga teman kita yang sakit segera sembuh, dapat bergabung belajar lagi dengan kita. Walaupun di masa pandemi, kita harus tetap menjaga imun dan iman agar kita harus tetap semangat, agar kita bisa melaksanakan semua kegiatan belajar dengan baik dan lancar. Siap? Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran ini nanti akan lancar tanpa ada halangan sesuatu apapun. Mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita walaupun di masa pandemi, terima kasih kita telah dibagi kelompok 1, 2, 3. Ini kelompok 1. Nah, kita akan mempelajari tentang sistem cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita siapkan alat pembelajaran buku dan buku paketnya mohon dikeluarkan. Siap. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Tidak jauh berbeda dengan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemarin ada berapa? Generatif, vegetatif. Betul sekali anak-anak, perkembangbiakan pada tumbuhan juga ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Begitu juga, coba Mas Dimas, masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Secara generatif itu apa? Ada dua Pak, generatif dan vegetatif. Betul sekali anak-anak, perkembangbiakan pada tumbuhan juga ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Begitu juga, coba Mas Dimas, masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Secara generatif itu apa? Pak, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan atau penyerbukan. Terima kasih Mas Dimas, bagus sekali untuk Mas Dimas. Tepuk tangan untuk Mas Dimas. Selanjutnya yang kemarin yang gagal ada secara vegetatif atau biasa kemarin ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya. Sekarang kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang cara perkembangbiakan hewan. Simak silakan, wes. Anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang materi cara perkembangbiakan pada hewan. Nanti kita akan mempelajari tentang cara mengidentifikasi hewan yang berkembang biak dengan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Apakah itu nanti kita akan mempelajari bersama-sama. Anak-anak, nanti pada pertengahan pembelajaran akan saya kasih tugas, yaitu tentang membuat bagan perkembangbiakan hewan. Nanti akan saya bagi 3 kelompok, tapi kita akan mempelajari dulu. Kalian akan mencari hewan atau mengamati hewan sesuai dengan ciri-cirinya. Hewan ovipar itu cirinya apa? Hewan vivipar itu cirinya apa? Hewan ovovivipar itu cirinya apa? Dicocokkan dulu
nanti kalian akan membuat bagan yang nanti akan dipresentasikan. Nah, mari kita perhatikan slide berikut. Perkembangbiakan hewan juga sama dengan tumbuhan, ya ya. Itu ada dua, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Kalau hewan tingkat tinggi akan biasanya berkembang biak dengan cara generatif. Kalau hewan tingkat rendah akan berkembang biak dengan cara vegetatif. Nanti secara generatif yaitu didahului dengan bertemunya sel kelamin jantan atau disebut sperma dengan sel kelamin betina disebut sel telur atau ovum, ya. Nanti macam-macamnya ada apa ini? Ada apa? Ovipa atau biasa disebut dengan bertelur. Ada juga vivipa disebut juga dengan beranak. Yang ketiga yaitu gabungan dari bertelur dan beranak disebut ovovivipa. Ya, nanti kita akan mengetahui ciri-ciri hewan itu dan kita bisa mencari hewan ini berkembang biak dengan cara ovipa, hewan ini berkembang biak dengan cara vivipa, hewan ini berkembang biak dengan cara ovovivipa. Hewan yang pertama yaitu ovipa. Nah, coba kita tanya sama Mbak Lita, masih ingatkah apakah itu pengertian ovipar? Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, Pak. Betul sekali Mbak Lita. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tepuk tangan Mbak Lita. Terima kasih ya Mbak Lita ya, betul ya. Tadi hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang gilirannya Mbak Iva. Mbak Iva, coba perhatikan lingkungan sekitarnya. Ada hewan apa saja yang kira-kira berkembang biak dengan cara bertelur? Ayam, Pak. Bebek, burung, penguin, katak, buaya, kura-kura, dan ikan. Jadi di lingkungan Mbak Ita ada penguin dan buaya ya. Nah, Mbak Iva, tadi kan pertanyaannya Pak Andi, hewan di lingkungan sekitar. Jadi betul Mbak Iva sudah menyebutkan tadi apa? Ayam, bebek, angsa, mentok, burung. Betul sekali. Sip, bagus untuk Mbak Iva. Terima kasih Mbak Iva ya. Nah, jadi kita tadi Mbak Iva sudah menyebutkan dan Mbak Ita sudah menjelaskan. Kalian amati kira-kira bebek, ayam, mentok itu ciri-ciri fisiknya apa? Nanti kalian pikirkan sejenak dulu. Ya, kita pahami ya. Coba kira-kira Pak Andi nanti punya ciri-ciri, kalian cukup menghiyahkan. Punya atau tidak? Nanti punya Pak. Itu kalau punya ya. Satu, kira-kira ayam itu memiliki bulu tidak? Terus ayam itu memiliki daun telinga tidak? Tidak, Pak. Oke. Terus ayam itu mengerami telurnya tidak? Iya, Pak. Nah, jadi nanti kita simpulkan ya enggak ciri-ciri hewan ovipar itu. Satu, tadi apa ya Pak? Memiliki bulu, ya lah. Terus yang kedua mengerami telurnya. Yang ketiga tidak memiliki daun telinga. Ya,
Silahkan dicatat dulu anak-anak. Ada pertanyaan tidak Mas Dimas tentang hewan ovipar? Apa? Hewan ovipar, kalau cara bertelurnya gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Dimas. Mas Dimas bertanya sama Andi, Pak, kalau hewan ovipar itu cara bertelurnya gimana? Nah, tadi hewan ovipar berkembang biak dengan cara generatif. Bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, jantannya ayam itu apa sebutannya? Jagung. Kalau ayam betina jenenge babon. Mesti babon dan jagung mesti melakukan perkawinan dulu. Nanti setelah 7 hari mereka bertelur. Setelah bertelur mereka akan mengkami telurnya selama 21 hari. Anak-anak, tadi sudah yang pertama cara perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar. Yang kedua adalah dengan cara beranak atau disebut dengan apa? Vivipar. Oke, nanti saya akan meminta Mbak Vita menjelaskan pengertian hewan vivipar. Oke. Hewan vivipar bercara berkembang biak dengan beranak Pak. Contohnya kambing, sapi, kucing. Oke. Nah, tadi Mbak Vita sudah menjelaskan pada kita semua hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Nah, tadi dia memberikan contoh kambing, sapi, kucing. Ya, begitu ya. Betul sekali. Nanti dari kambing, sapi, kucing kita akan mengetahui ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang beranak. Nanti apa saja? Yuk kita pikirkan sejenak. Kalian pikirkan sejenak. Nanti silahkan kalian usul sama Pak Andi ciri-cirinya. Ini Pak, itu Pak, ini Pak, gitu. Oke? Oke. Mempunyai daya telinga Pak. Ya. Terus? Memiliki kelenjar susu. Betul sekali Mas Dimas. Mas Sakti? Memiliki rambut. Ya, betul. Ada lagi? Mengalami masa mengandung Pak. Mengalami masa mengandung. Betul sekali. Kalau yang hamil itu mengandung. Betul. Apalagi? Embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar Pak. Wah, betul sekali. Embrio mendapatkan makanan dari plasenta atau tali pusar. Ada lagi Mbak Iva? Oke. Nah, betul nggih? Tadi yang disebutkan sudah. Berarti betul sekali ciri-ciri hewan yang melahirkan. Tadi yang pertama adalah memiliki daun telinga, mengandung Pak, mengalami masa mengandung Pak. Yang ketiga embrio mendapatkan makanan dari plasenta. Betul sekali. Yang keempat adalah memiliki kelenjar susu. Betul sekali ya. Itu adalah ciri-ciri hewan yang beranak atau biasa disebut dengan hewan mamalia atau hewan menyusui. Oke. Anak-anak, tadi sudah yang pertama cara perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar. Yang kedua adalah dengan cara beranak atau disebut dengan apa?
vivipar. Oke, nanti saya akan meminta Mbak Vita menjelaskan pengertian hewan vivipar. Hewan vivipar bercara berkembang biak dengan beranak, Pak. Contohnya kambing, sapi, kucing. Oke. Nah, tadi Mbak Vita sudah menjelaskan pada kita semua, hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Nah, tadi dia memberikan contoh kambing, sapi, kucing. Ya, begitu gitu. Betul sekali. Nanti dari kambing, sapi, kucing, kita akan mengetahui ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang beranak. Nanti apa saja? Yuk kita pikirkan sejenak. Kalian pikirkan sejenak. Nanti silahkan kalian usul sama Pak Andi ciri-cirinya. Ini Pak, itu Pak, ini Pak, gitu. Oke? Pak. Mempunyai dua telinga, Pak. Ya. Terus? Memiliki kelenjar susu. Betul sekali Mas Dimas. Mas Sakti? Memiliki rambut. Ya, betul. Ada lagi? Mengalami masa mengandung, Pak. Mengalami masa mengandung. Betul sekali. Kalau yang hamil itu mengandung. Betul. Apalagi? Embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar, Pak. Wah, betul sekali. Embrio mendapatkan makanan dari plasenta atau tali pusar. Ada lagi Mbak Iva? Oke. Nah, betul nggih? Tadi yang disebutkan sudah. Berarti betul sekali ciri-ciri hewan yang melahirkan. Tadi yang pertama adalah memiliki daun telinga, mengandung Pak, mengalami masa mengandung Pak. Yang ketiga embrio mendapatkan makanan dari plasenta. Betul sekali. Yang keempat adalah memiliki kelenjar susu. Betul sekali ya. Itu adalah ciri-ciri hewan yang beranak atau biasa disebut dengan hewan mamalia atau hewan menyusui. Oke? Oke. Nah, betul sekali Mbak Neta ya. Tadi Mbak Neta sudah memberikan contoh kita hewan yang di lingkungan kita yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara tadi kadal, iguana. Mohon Pak, ya boleh nanti ini sudah nanti kita amati dan kita jadikan bahan untuk pengamatan. Nanti kalian akan saya bagi menjadi 3, ya. Nanti akan menjadi 3 kelompok. Nanti kita akan keluar, kita akan mengamati lingkungan yang tadi kita sudah mengetahui toh ciri-ciri hewan ovivipar, ovovivipar. Nah, nanti kita akan mencari hewan tersebut di lingkungan kita dan akan kita amati ya. Sebelum diamati, kita jelaskan lagi untuk hewan ovovivipar itu bertelur dan beranak. Maksudnya itu Pak, bertelur dan beranak maksudnya hewan itu memang bertelur, tapi disimpan dulu di dalam tubuh induknya. Kalau sudah masa melahirkan, baru dikeluarkan. Contohnya seperti kadal, bunglon, ya enggak? Ada juga seperti ikan pari. Nah, ada juga jenis-jenis ular seperti ular piton, ular buah. Nah, ini sudah saya resumkan. Monggo dicatat lagi nanti untuk bahan tugas kelompok. Sing ono
Kelompok 1, Mbak Neta sama Mbak Iva nanti mengamati hewan ovipar. Monggo nanti pergi ke luar atau di lingkungan sekolah, nanti mengamati. Tadi sudah mengetahui apakah hewan itu ovipar contohnya dan ciri-cirinya. Nanti kalau ketemu di jalan dia mati, syukur-syukur kalau masuk ke kandang dia mati. Nanti grupnya Mbak Vita dan Mbak Julita nanti mengamati hewan vivipar atau hewan yang beranak. Tadi sudah disebutkan, yaitu seperti kambing, kucing, kuda, sapi. Nah, nanti silakan diamati, nanti dicatat apakah sesuai dengan ciri-cirinya, memiliki daun telinga atau bagaimana. Monggo nanti dicatat apakah benar mengandung, apakah benar menyusui. Nah, nanti dicatat. Yang ketiga, grup Mas Dimas, ya Mas Dimas nanti silakan mengamati. Kalau kadal adanya di mana Mas Dimas? Di sawah. Nanti berarti Mas Dimas pergi ke sawah sama Mas Sakti mengamati perilaku kadal dan menulis apa yang dapat ditemukan di sawah. Nanti kalian akan presentasi ke depan, mempresentasikan hasil pengamatan kalian kepada teman-teman kalian. Nah, ini lembar kerjanya. Nanti silakan ditulis nama kelompok, nama ketua, dan silakan nanti diisi. Sesudah melakukan pengamatan di luar, nanti kalian akan mempresentasikan pada teman dan sama Pak Andi. Nanti Pak Andi yang menilai apakah sudah betul atau belum. Apakah kalian siap? Siap. Apakah kalian siap? Siap. Oke, silakan keluar, carilah hewan-hewan di lingkungan sekolah. Silakan amati cara berkembang biakannya. Mbak Neta, Mbak Iva tadi dapat tugas dari Pak Andi tentang cara perkembangbiakan dan cara bertelur. Ini tempatnya Mas Sakti, kalian bisa ngamati. Ada ayam di sana. Nah, nanti ini hasilnya. Silahkan diamati apakah ciri-cirinya hewan ayam itu termasuk hewan ovipar atau bukan. Silahkan diamati berdasarkan pengetahuannya tadi. Siap? Ya, silahkan. Nah, kita sudah sampai di peternakan kambing ya. Nah, bisa diamati itu ada induknya, ada anaknya. Berdasarkan ciri hewan vivipar atau beranak, silahkan diamati kambingnya. Kira-kira dia tadi apa ciri hewan vivipar? Satu, memiliki rambut. Yang kedua, memiliki daun teling. Nah, yang ketiga, memiliki kelenjar tisu. Monggo diamati kira-kira kambing termasuk hewan vivipar atau tidak. Silakan Mbak Jelita sama Mbak Vita. Di sana ada lubang kadal. Silahkan diamati apakah sesuai dengan ciri-cirinya. Kadal termasuk hewan ovovivipar. Monggo silahkan Mas Dimas, Mas Sakti diamati. Action.
tersimpan dalam telur, janin tumbuh berkembang dalam telur. Kesimpulannya, ayam termasuk hewan ovipar. Biakan hewan, nama kelompoknya Ar-Rahman, ketuanya Neta, anggota Ifah. Saya mengamati hewan ayam. Ciri-cirinya tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui anaknya. Bentuk tubuh si anak secara umum sama dengan sang induk. Pertumbuhan janin relatif lambat. Janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah tersimpan dalam telur. Janin tumbuh berkembang dalam telur. Kesimpulannya, ayam termasuk hewan ovipar. Perkembangbiakan hewan. Nama kelompok Ar-Rahman, nama ketua Vita, nama anggota Julita. Hewan yang kami amati adalah kambing. Ciri-ciri yang bisa kita amati adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya. Bentuk fisik tubuh anak yang dilahirkan secara umum sama dengan induknya. Pertumbuhan janin relatif lambat. Janin mendapatkan makanan dari induk melalui perantara tali pusat atau plasenta. Janin tumbuh dan berkembang selama kehamilan di dalam organ bernama rahim. Dapat saya simpulkan, hewan kambing termasuk hewan ovipar. Cara perkembangbiakan hewan secara ovipar. Nama kelompok Ar-Rahman, nama ketua Dimas, anggota Aryan. Kami mengamati hewan kata telur berkembang di dalam telur sang induk. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Dapat saya simpulkan, Kajal adalah hewan ovipar. Anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil pengamatan sama Pandi. Nanti akan ada tugas individual berkaitan dengan perkembangbiakan hewan. Nanti silakan dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Paham semua? Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi kita ulangi ya. Yang pertama, cara perkembangbiakan hewan ada dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif ada 3 cara perkembangbiakan hewan tadi dengan cara bertelur, terus beranak dan bertelur dan beranak. Nah, gitu sekali kalian sudah mengetahui contohnya, kalian sudah melakukan pengamatan, kalian sudah mengetahui cirinya, kalian juga sudah melakukan pengamat. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Sebelum kita tutup, ini tugasnya nanti mohon dikerjakan, besok dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Mas Dimas, kasih Mas Dimas Mas Satri. Nah, oke, silakan nanti dikerjakan. Kalau kesulitan silakan WA Pak Andi. Saya tutupi sekian. Pak, mau tanya. Oke. Cara mengerjakannya gimana, Pak? Oke. Cara mengerjakannya, oke. Kita ada pilihan ganda, ada isi, ada urean. Nanti dikerjakan di buku tugas. Nah, buku tugasnya besok diserahkan sama kami untuk dikoreksi atau kita cocokkan bersama-sama pada pelajaran selanjutnya. Ada yang lain?
Tidak. Oke, saya cukupi sekian. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan. Semoga kalian sehat terus, jaga imun, jaga iman. Saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.